Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah kalkulator sederhana. Kalian kan sudah tahu ya kalkulator itu apa? Kalkulator kan gunanya untuk membantu kita untuk berhitung ya. Oke, kita mulai aja. Di sini seperti biasa, kita memiliki seekor kucing. Tapi kalau misalnya kalian ingin ganti karakternya, jangan pakai kucing terus nggak apa-apa. Kita bisa pakai karakter yang lain. Kita klik yang ini, kita klik. Nah, yang ini kita klik ya untuk menghapus si kucing ini. Kita hapus, kita klik. Oke, dia langka. Karakter kitanya langsung hilang. Kemudian kita perlu ganti karakternya. Kita ke choose sprite. Sini diklik ya. Choose sprite yang ini. Diklik. Nah, kita pilih karakter yang kita inginkan. Misalnya kita coba pakai ini ya. Nah, saya karakter ini. Ini namanya siapa ini? Oh, ini Devin namanya. Oke. Setelah itu kita buat 3 buah variabel ya. Kita buat variabel X, Y, dan Z. Kita ke variabel di sini, ke variabel, diklik, langsung ke make a variable. Nah, sini kita buat variabel X. Kemudian kita buat lagi variabel Y dan variabel Z. Nah, kemudian seperti biasa kita ke event terus drop when green flag click. Ini kita setelah seperti ini kita ke looks, langsung say hello, ini ditarik ke sini ya, dia berkata hello. Nah, setelah itu kita ke sensing, masukin yang as ini, masukin. Nah, gunanya as ini jadi as ini akan dia bertanya, misalnya dia bertanya what's your name, nanti kita harus menginputkan satu nilai, nanti bakal muncul kalau kita klik, misalnya klik di sini, kita klik hello. Nah, saat what's your name kita langsung bisa menginputkan nilai ke sini, kita bisa ketik sesuatu di sini, misalnya kayak gini ya. Oke. Nah, nanti jawabannya itu yang tadi jawaban kita tuh bakal ditaruh di sini di answer. Jadi misalkan seperti ini ya. Say hello what's your name, terus kita masukin ke sini. Nah, nanti dia bakal, kalau kita klik ini, dia bakal hello what's your name, misalnya Eji. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Jadi say hello ini, yang tadi say hello ini nilainya kita masukkan kita isikan answer. Jadi dia bakal say sesuai dengan isi variabel dari answer ini. Kalau kita lihat variabel answer, kita ke sensing lagi, terus kita klik di sini. Nah, answernya itu kesimpan, isi dalam answernya itu ada kan AG di sini. Oke. Ini kita hapus dulu. Karena kita ingin membuat sebuah kalkulator, kita ingin mengajarkan si Devin ini untuk berhitung. Kita di sini masukkan as, mau melakukan perhitungan apa? Dia nanya kan di sini. Ingat ya, kalau di matematika itu umumnya ada 4 operator. Kalau misalnya kita lihat di sini, ke operator ini ada 4 nih. Nah, di sini kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ini perkalian. Kalau di komputer itu kita saat membuat program itu, perkalian itu bukan tanda X ya, bukan, tapi pakainya bintang. Kayaknya bintang untuk perkalian. Oke. Dan pembagian itu enggak, dan juga satu lagi, pembagian itu enggak seperti biasa kita gini ya. Kalau pembagian itu seperti ini. Enggak, tapi kalau di dalam program komputer itu pembagian itu garis miring. Nah, ini ada 4. Kita bakal membuat kalkulator dengan sesuai dengan 4 operator ini. Nah, lanjut. Sekarang dia kan udah nanya nih, melakukan perhitungan apa.
karena tadi ya kita mau melakukan penjumlahan. Di sini kita melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Tapi kali ini kita mau melakukannya dengan cara membuat sebuah blok. Nah, ini kita klik ke my block, diklik. Nah, ini kan masih kosong ya. Kalau kita klik di sini make a block, kita akan membuat sebuah blok. Misalnya kita masukin di sini namanya adalah penjumlahan. Kita masukin di sini penjumlahan. Setelah itu klik OK. Nah, dia langsung muncul ini. Penjumlahan ini dan ini ya. Penjumlahan define penjumlahan. Nah, sebenarnya kalau di dalam pemrograman asli itu maksud dari make a block ini adalah kalau kita membuat sebuah program asli itu disebutnya sebuah fungsi. Nah, nanti fungsi ini kita perlu definisiin terlebih dahulu. Blok ini kan kita belum tahu ya, sebenarnya blok ini tuh apa sih? Maksud dari blok ini buat apa? Kalau misalnya blok-blok yang lain kan jelas ya, ini say, ini as. Cuman kan ini karena kita buat, ini kan si komputer ini nggak tahu ya. Si Scratch ini nggak tahu penjumlahan itu apa, makanya kita perlu definisiin penjumlahan itu apa. Oke, nah selain kita buat blok penjumlahan, kita juga harus membuat blok pengurangan, perkalian dan pembagian. Oke, kita buat di sini pengurangan kita buat oke lagi. Nah, udah muncul lagi di sini ya. Lanjut lagi, kita buat lagi add a block lagi. Di sini tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke. Lalu satu lagi terakhir pembagian. Nah, ini pembagian udah, perkalian udah, pengurangan udah. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam, masukin dulu aja ini, kita ke looks lagi. Kita masukin yang tadi say hello ke dalam sini. Lalu kita ke sensing. Kita masukin answer ke sini untuk mengetahui sebenarnya apa variabel jawaban answer ini isinya apa. Jadi ketika di as ini kita tahu jawaban apa, kita tahu answer ini isinya apa. Setelah ini kita ke kontrol, kemudian kita pakai if else. Kita pakai if else nih ya, if dan else kita pakai ini. Setelah ini kita balik lagi ke operator, kita klik operator, terus kita masukin yang ini nih, yang sama dengan ini kita masukin nih, yang sama dengan ini kita masukin ke dalam sini, kita masukin. Nah, kemudian kita balik lagi ke sensing, langsung masukin answer ini ke sini. Terus yang 50 ini kita rubah jadi penjumlahan. Nah, jadi aturannya seperti penjelasan sebelumnya ya, pada video sebelumnya juga. Jadi ketika kita kan ini kita nanya ya, pertama dari ketika green flag-nya diklik, dia say hello, kemudian dia nanya mau melakukan perhitungan apa. Nah, nanti kita jawab misalnya penjumlahan. Nanti bakal ditampilin di say ini, bakal ditampilin. Lalu setelah itu ada aturan sini, masuk ke if, ada aturan, ada rule. Kalau misalnya jawabannya sama dengan penjumlahan, maka dia akan menjalankan yang ini. Yang ini nih, baris yang ini, yang di dalam if ini. Nah, kita masukin deh bloknya. Kita ke my block, terus cari mana tadi penjumlahan. Nah, kita masukin penjumlahan ke sini. Nah, jadi ketika kita ketik di sini penjumlahan, ketika ketik di sini, ketika dia nanya, kita klik di sini misalnya, klik hello, dia nanya misalnya, ketika kita nulis penjumlahan,
ketika kita nulis penjumlahan di sini, penjumlahan, nah ini kan variabelnya jadi penjumlahan ya. Nah setelah jadi penjumlahan ini dia say kan, tadi say penjumlahan. Nah selanjutnya jika ada aturan nih kan, jika answer sama dengan penjumlahan maka dia masuk ke sini, dia masuk ke yang ini. Answer sama dengan penjumlahan maka masuk ke sini. Karena tadi kita masukin penjumlahan kan sama penjumlahan, variabel answer kan isinya penjumlahan, berarti kan penjumlahan sama dengan penjumlahan, maka dia masuk sini. Karena si penjumlahan ini di sini belum kita definisiin, nah penjumlahan ini belum kita definisiin apa-apa, di sini belum kita definisiin apa-apa, ini masih kosong, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Tugas kita sekarang adalah melakukan definisi untuk variabel penjumlahan ini. Kita buat di sini supaya lebih mudah, atau kita ini dipisahin aja ya, yang lainnya dipisahin dulu. Kita sekarang tugasnya adalah mendefinisikan variabel penjumlahan ini. Kita akan mendefinisikan si ini. Nah, pertama kita masuk ke sensing. Oh ya, sebelum itu kalau misalnya contoh misalnya ada matematika ya, ada perhitungan matematika. Nah, untuk penjumlahan kan seperti yang kita tahu ya, misalkan kita mau melakukan 1 ditambah 2 kan jawabannya sama dengan 3. Oke. Nah, kita buat ini jadi sebuah rumus. Misalkan jadi X ditambah Y sama dengan Z. Jadi kita buat ini sebuah rumus. Jadi untuk faktor ini X itu adalah 1 itu adalah X, kemudian 2 itu adalah Y, maka 3 itu adalah Z. Nah, ini kita buat jadi rumus seperti ini untuk penjumlahan. Kita buat seperti ini. Nah, kita masuk sini. Kita masuk ke sensing. Kita bawa as ke dalam sini. Yang penjumlahan ini kita masukin sini. Ganti. Kita nanya, dia nanya. Tadi kan rumusnya 1 tambah, kan tadi kita rumusnya 1 tambah 2 itu kan misalnya sama dengan 3. Terus kita masukin rumusnya jadi X plus Y sama dengan Z. Waktunya si ini dia nanya nilai X nya berapa. Karena kan kita mau untuk mengetahui nilai Z, kita kan perlu tahu isi dari nilai Y dan isi dari nilai X kan. Nggak mungkin kan kita misalnya Y-nya aja diisi, misalnya 2-nya aja diisi, tanpa satunya kita nggak tahu nih variabel X itu isinya apa. Kita nggak tahu nih. Nggak mungkin tiba-tiba jadi 3 kan, nggak mungkin kan tiba-tiba jadi 3. Maka itu untuk mengisi nilai Z, kita perlu nilai X sama nilai Y. Tadi kan variabelnya udah kita buat ya. Variabel di sini kan udah kita buat nih, kita variabel nih udah ada 3 kan, X, Y, dan Z. Terus dia nanya nilai X sama dengan berapa, dia nanya. Kemudian kita set di sini, ambil ke variabel, tadi ke variabel, terus kita set ini masukin ke dalam sini. Karena dia nanyanya nilai X, berarti dia nanyanya nilai variabel X, kita di sini kita rubah jadi X. Nah, set X-nya ini set dari jawaban kita berapa, kita mau nilai X berapa, berarti kita harus ngambil dari variabel answer.
Nah, kita ke sensing, kita balik lagi ke sensing. Dari sensing terus kita ambil variabel answer ini, tarik ke dalam X ini. Nah, dari sini kan nilai X-nya udah diketahui nih berapa. Terus kita perbuat si karakter define ini menanyakan nilai Y-nya lagi. Berarti dia nanya nih nilai Y sama dengan berapa. Kemudian kita ke variabel lagi, kita klik variabel lagi. Ini kita klik. Lalu masuk ke set ini, kita tarik ke bawah sini. Kita tarik ke sini terus rubah nilai set jadi Y. Karena kan dia nanyain nilai Y. Dari sini lanjut lagi kita ke sensing lagi. Karena kita pengen ngeset Y dari jawaban kita, berarti set Y dari answer, set Y to answer. Nah, kita ambil answer lagi di sini. Nah, di sini kita udah dapat nih. Ketika ditanya nilai X, kita jawab nilai X-nya berapa, terus ketika ditanya nilai Y, kita jawab nilai Y-nya kita set di variabel Y-nya, kita set dari jawaban kita. Nah, kemudian yang perlu kita cari tahu adalah untuk penyebelahan ini adalah nilai Z. Karena X dan Y sudah diketahui sesuai dengan rumus yang tadi, X plus Y sama dengan Z, maka kalau kita mau mencari Z, dan kita sudah mengetahui X dan Y, berarti gampang dong. Ini kan udah diketahui nilai X sama nilai Y-nya. Gampang dong, tinggal kita ke variabel lagi, kita ke variabel set Y, set Z dari mana? Tadi loh, yang tadi X plus Y sama dengan Z. Berarti kan kalau kita mencari Z itu sama dengan X plus Y kan. Ini kan ada dua hal yang sama ya. X plus Y sama dengan Z dan Z sama dengan X plus Y kan sama ya. Ya udah, berarti kita mau ngeset Z sama dengan X plus Y. Untuk mendapatkan X plus Y, berarti kita harus butuh operator. Kita ke operator, terus kita masukin ini tanda penyebelahan nih, ada tanda penyebelahan nih, kita masukin ke sini. Terus kita set Z dari apa plus apa. Nah, kita butuhinnya itu adalah set Z dari X. Kita ke variabel lagi, kita masukin ke dalam sini. Hati-hati ya, kalau ke sini nanti bakal nimpa, tapi jangan ke sini. Supaya nggak nimpa, kita harus hati-hati, jangan seperti ini, tapi sampai ininya yang nyala putihnya itu di yang kecil, bukan yang besar ini, biar supaya masuk ini. Nah, set Z to X plus Y. Udah deh, ini kita udah definisi ini. Penjumlahan tuh ini seperti ini, set, dan dia nanya dulu nilai X-nya berapa, kemudian kita masukin nilai X-nya ke variabel, terus dia nanya lagi nilai Y-nya berapa, kita masukin nilai Y-nya ke variabel. Setelah itu baru deh dijumlahin, Z sama dengan X plus Y. Nah, di sini sekarang kita ke looks. Lalu setelah kita ambil say hello ini, ke bawah. Nah, ke sini ke bawah, yang when green flag ini yang paling bawah, sejajar dengan if yang ini. Sejajar dengan if yang ini ya, sejajar. Jadi kan sejajar semua seperti ini. Hello, kemudian kita ke operator, cari join. Scroll ke bawah. Nah, ini Anda ketemu nih join nih.
ketemu nih, join, kita ketemu, langsung kita masukin say hello ini, masukin ke join jawabannya spasi, terus ke variabel, masukin Z ke dalam banana. Nah, jadi dia ngejoin jawabannya dan variabel Z. Nanti kita lihat akan hasilnya seperti apa. Kita coba dulu aja sekarang. Misalkan kita running programnya. Halo, mau melakukan perhitungan apa? Kan dia pertama, kalau kita cek ya flow-nya, dia nanya hello, terus dia nanya mau melakukan perhitungan apa. Kita jawab sekarang. Penjumlahan. Oh, penjumlahan. Nah, dia masuk ke sini, dari sini penjumlahan, terus dia ngecek if. Oh, jawabannya sama dengan rule yang kita buat ini, sesuai dengan rule ini, maka dia masuk ke sini, masuk ke penjumlahan, manggil penjumlahan ini. Penjumlahan itu apa sih? Langsung lari ke sini, dia ngebaca penjumlahan itu apa definisinya. Dia nanya nilai X berapa, misalnya nilai X nya tadi berapa, 3, misalnya 3, terus ngeset nilai X, kan dia ngeset nilai X nih, dari sini nilai X, terus sekarang dia nanya nilai Y nya berapa. Nah, dia masuk ke sini sekarang dan nunggu jawaban dari kita. Kita set Y nya misalnya jadi 7. Tuh, langsung dari situ dia udah kita set ini, dia langsung masuk ke sini kan, terus langsung lari lagi ke sini, nggak nanya lagi karena udah tahu nilai X sama Y nya. Jadi Z nya di set dari X plus Y. Nah, ini jawabannya 10. Kan 3 plus 7 sama dengan 10 nih. Nah, setelah itu, karena ini udah selesai, udah kebaca definisi ini, dia langsung lari ke say ini. Oke, jawabannya tadi berapa? 10. Langsung muncul kan di sini jawabannya 10. Coba kalau kita running lagi sekali lagi. Hello, ingin melakukan perhitungan apa? Penjumlahan. Penjumlahan. Nilai X nya berapa? 3. Nilai X nya berapa? Misalnya 2. Nilai Y nya berapa? 6. Jawabannya 8. Nah, kan dia langsung muncul kan jawabannya 8. Langsung masuk ke sini. Jawabannya, isi variabel Z apa? Isi variabel Z 8. Berarti jawabannya, karena di join, jadi jawabannya ditambah variabel ini, nyambung. Jawabannya 8. Karena variabel Z itu adalah 8. Oke. Terus selanjutnya gimana kalau mau melakukan pengurangan? Nah, untuk melakukan pengurangan, kita masuk lagi ke variabel ke kontrol, lalu kita masukin lagi if then else ini kita masukin lagi, tapi masukin ke dalam else yang ini, kita masukin ke situ, masukin. Nah, if then else ini masukin ke sini ya. Nah, setelah itu, setelah dari sini sama persis sama kayak yang penjumlahan, kita ke operator, lalu ambil yang ini yang sama dengan, terus kita ke sensing, masukin answer ke sini, lalu penjumlahan sekarang jadi ini, bukan penjumlahan, tapi sekarang jadi pengurangan karena kita mau menggunakan pengurangan kan. Pengurangan. Nah, dari situ ke my block, masukin yang tadi pengurangan tadi ke dalam sini, ke dalam if ini. Kita lanjut lagi biar sekalian kita buat ya, kita masuk lagi ke kontrol, masukin ke if yang ini, if then else ini masukin lagi, if then else ini masukin lagi ke dalam sini, kita masukin lagi. Nah, setelah itu, oh ini geserin dulu,
kehalangan. Oke. Setelah itu kita masukin lagi yang ke operator. Kan tadi kita masukin if dan else lagi, sama persis sama yang dua ini, sama persis banget. Kita masuk ke operator, terus kita klik di sini, masukin ini jadi penjumlahan pengurangan sudah, tinggal perkalian. Habis perkalian, di situ kita masuk ke sensing lagi, kita masukin ke variable answer lagi ke dalam sini. Terus kita ke kontrol lagi, ke my variable, terus masukin yang ini perkalian, kita masukin perkalian dalam sini. Terus kita ke kontrol, masukin kontrol lagi. Nah, kita masukin ke else ini. Setelah itu kita ke operator lagi, masukin yang ini lagi. Terus setelah itu kita ke sensing lagi, masukin lagi kayak gini. Terus ke my block lagi, masukin ke apa terakhir yang belum apa, penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, tinggal pembagian. Berarti tinggal ke pembagian ya. Di sini pembagian. Langsung masukin yang pembagian ini ke dalam sini. Nah, oke. Seperti ini ya, harusnya sudah beres seperti ini. Nah, harusnya ntar sudah beres seperti ini. Karena sekarang waktunya kita untuk mendefinisikan pengurangan, pembagian sama perkalian. Karena kan ini pengurangan, pembagian sama perkalian belum kita definisiin. Sekarang waktunya kita definisiin. Definisinya sama persis sama kayak yang ini, penjumlahan. Yang bedanya cuma ini doang, operatornya dibedain nih, perhitungannya dibedain. Kalau ini kan dia penjumlahan mah plus ya. Kalau untuk pengurangan berarti dikurangi, bukan plus. Coba kita buat dari awal. Kita ke sensing lagi. Kita ini masukin sini nilai X sama dengan berapa, dia nanya. Lalu kita ke variabel lagi. Kita masukin set lagi X. Terus kita masukin X itu diisi dari pertanyaan kita, dari jawaban kita, set X to answer. Kemudian ke sensing lagi, kita masukin lagi ini, terus nilai Y sama dengan berapa. Terus kita ke variabel lagi, ke set ini lagi, ganti ke variabel Y. Terus kita masukin sensing lagi ke variabel answer. Setelah itu kita ke variabel lagi, set lagi Z. Nah, kalau pengurangan berarti kan rumusnya itu tadi kan kalau penjumlahan mah X plus Y sama dengan Z. Berarti kalau misalnya pengurangan itu kita ambil rumusnya jadi X min Y sama dengan Z. Oke, kita set di sini Z. Kita ke operator lagi. Terus kita minus di sini minus. Kemudian ke variabel lagi, kita set Z-nya X min Y kan. Di X min Y sama dengan Z. Sudah deh. Pokok yang pembagian juga sama persis kayak gini. Sama persis banget. Cuman bedanya ini aja, yang paling bawahnya aja. Kalau pembagian masukin yang ini, yang tanda garis miring, X bagi Y sama dengan Z. Terus yang perkalian juga sama, ini aja yang dirubah, yang perkalian tuh operatornya saja yang berubah jadi bintang. Terus variabel X plus
Y. X plus Y. Nah, jadi seperti ini ya semuanya. Kalau misalnya kita klik di sini, kita running, kita coba satu-satu. Hello, mau ingin melakukan perhitungan apa? Saya penjumlahan tadi udah, yang belum pengurangan. Variabel sama dengan nilai X-nya berapa? Nilai X-nya 5. Nilai Y-nya berapa? 1. Jawabannya 4. 5 kurang 1, 4. Betul. Terus kita cek lagi perkalian. Hello, mau melakukan apa? Perkalian. Kalian nilai X-nya berapa? Nilai X-nya 5. Nilai Y-nya berapa? 4. Jawabannya 20. 5 kali 4 benar sama dengan 20. Satu lagi terakhir. Yang melakukan apa? Pembagian. Oke, pembagian. Nilai X-nya berapa? Nilai X-nya misalnya 10. Nilai Y-nya berapa? Misalnya 2. 10 bagi 2 berapa? Jawabannya 5. Betul. Ya, jadi seperti itu ya cara membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan Scratch. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.